Di sini ditulis, suka atau tidak, kita adalah anggota satu famili besar dan sangat berisik yang disebut kera besar. Kerabat-kerabat kita yang masih ada adalah simpanse, gorila, dan orang utan. Simpanse adalah kerabat kita yang paling dekat. 6 juta tahun yang lalu, satu kera betina memiliki 2 putri. Yang satu menjadi nenek moyang simpanse, yang satu lagi nenek moyang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi dalam program Kopi Pagi, episode yang ketiga ini. Saya akan membahas buku yang sangat fenomenal yang berjudul Sapiens, Riwayat Singkat Umat Manusia. Buku ini ditulis oleh Yuval Noah Harari. Dia adalah pengajar di Universitas Ibrani Yerusalem. Buku ini merupakan international bestseller, sudah terjual lebih dari 1 juta kopi dan sudah diterjemahkan lebih dari 20 bahasa di dunia. Dan buku ini direkomendasikan oleh tokoh-tokoh dunia, ada Barack Obama, ada Bill Gates, ada Mark Zuckerberg, pendiri Facebook ya, dan banyak tokoh-tokoh lain yang merekomendasikan buku ini. Buku ini menarik dan laris manis karena beberapa hal saya kira. Pertama, buku ini ditulis dengan bahasa yang sangat provokatif ya. Kita selalu merasa ingin tahu dengan apa yang ditulis oleh Harari ini. Yang kedua, buku ini sangat kontroversial. Jadi teman-teman ketika membaca buku ini, kita boleh tidak setuju dengan isinya. Saya juga dalam banyak hal buku ini tidak setuju dalam substansinya. Tapi sangat penting untuk tetap kita baca karena agar kita bisa menjadi open minded, kita bisa terbuka wawasan dan kita bisa melihat sejarah dari banyak perspektif melalui buku ini. Seperti kita baca dalam sinopsis buku ini, di belakang buku ini, selama 2,5 juta tahun berbagai spesies manusia hidup dan punah di bumi. Sampai akhirnya tersisa satu, Homo sapiens, manusia bijaksana, sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Namun sapiens ini bisa menyebar ke seluruh dunia dan beranak pinak hingga berjumlah 7 miliar. Dan kini menjadi kekuatan alam yang dapat mengubah kondisi planet. Jadi buku ini menceritakan bagaimana kita, umat manusia ini dulunya hanya satu spesies dari genus Homo, genus manusia. Jadi dalam kingdom hewan itu ada genus-genus. Dalam genus ada spesies-spesies. Misalkan ada genus Panthera. Genus Panthera itu memiliki spesies singa, harimau, jaguar, dan lain-lain. Sementara ada satu genus namanya Homo, yaitu genus manusia, salah satu genus hewan. Nah, genus Homo ini memiliki banyak spesies. Di antaranya Homo erectus, Homo neanderthal, Homo soloensis, Homo florensis, Homo rudolfensis, kemudian Homo sapiens. Jadi kita adalah bagian dari genus Homo, genus manusia. Di sini ditulis, suka atau tidak, kita adalah anggota satu famili besar dan sangat berisik yang disebut kera besar. Kerabat-kerabat kita yang masih ada adalah simpanse, gorila, dan orang utan. Simpanse adalah kerabat kita yang paling dekat. 6 juta tahun yang lalu, satu kera betina memiliki 2 putri. Yang satu menjadi nenek moyang simpanse, yang satu lagi nenek moyang kita. Manusia pertama kali berevolusi di Afrika Timur sekitar 2,5 juta tahun silam dari genus kera yang lebih tua, Australopithecus, yang berarti kera selatan. Sekitar 2 juta tahun silam, sebagian laki-laki dan perempuan purba meninggalkan tanah air mereka untuk menempuh perjalanan melalui Afrika Utara, Eropa, dan Asia, serta bermukim di wilayah-wilayah itu. Karena kelestarian di hutan bersalju Eropa Utara membutuhkan sifat-sifat yang berbeda dengan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di rimba sumuk Indonesia, populasi-populasi manusia pun berevolusi ke arah yang berbeda. Hasilnya adalah beberapa spesies berbeda yang masing-masing diberi nama Latin yang gaya oleh ilmuwan. Jadi karena genus manusia ini terpencar di berbagai daratan di dunia dan masing-masing daratan itu memiliki iklim, kondisi yang berbeda-beda, jadi
kita berevolusi menjadi spesies-spesies manusia yang berbeda-beda. Manusia di Eropa dan Asia Barat berevolusi menjadi Homo neanderthals, manusia dari lembah Neander. Kemudian yang agak ke timur di Asia dihuni oleh Homo erectus, manusia tegak. Kemudian di Jawa ada Homo soloensis yang cocok untuk hidup di wilayah tropis. Kemudian di Flores juga ada Homo florensis yang katai, tingginya maksimal 1 meter saja dan berbobot tidak lebih dari 25 kg. Kemudian manusia berevolusi menjadi lebih banyak lagi jenis spesies yang lain. Ada Homo rudolfensis, ada Homo ergaster, ada Homo sapiens, manusia bijaksana. Menurut Harari, manusia itu bisa berkembang dari sekedar hewan yang tak berarti menjadi manusia seperti sekarang yang berperadaban dan bahkan bisa menciptakan banyak hal baru. Itu melalui 3 revolusi. Pertama, revolusi kognitif, revolusi pertanian, dan revolusi sains. Dalam revolusi kognitif, genus manusia itu memiliki kelebihan dibanding genus-genus hewan yang lain. Pertama, manusia berjalan dengan 2 kaki. Itu adalah satu kelebihan karena dengan hanya menggunakan 2 kaki, 2 tangan manusia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Berbeda dengan genus Panthera misalkan yang berjalan dengan 4 kaki. Jadi keempat kakinya itu hanya digunakan untuk berjalan. Sementara manusia 2 untuk berjalan, 2 digunakan untuk yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia memiliki otak yang lebih besar ukurannya dibanding genus-genus yang lain, sehingga manusia dianggap mampu berpikir lebih maju dibanding genus-genus yang lain. Salah satu penemuan besar umat manusia itu ditemukan 800.000 tahun yang lalu, yaitu ketika manusia mulai bisa membuat api. Ini adalah satu kemajuan yang luar biasa. Dengan membuat api, manusia kemudian bisa mengendalikan alam ini, bisa mengusir binatang buas, dan yang paling penting manusia kemudian bisa memasak. Perkara memasak ini bukan perkara sederhana. Para ilmuwan percaya kemampuan memasak manusia membuat manusia bisa memakan makanan yang lebih lunak, kemudian gigi manusia menjadi lebih kecil, dan usus manusia lebih pendek. Menurut ilmuwan, usus yang panjang dan otak yang besar itu sama-sama memiliki keharusan membutuhkan energi yang banyak. Jadi tidak mungkin orang bisa memiliki keduanya, otak yang besar dan usus yang panjang. Tapi karena manusia kemudian memiliki usus yang pendek karena makanannya lebih lunak, energi semua terpusat kepada otak, sehingga manusia kemudian bisa memikirkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh genus-genus hewan yang lain. Nah, dalam revolusi kognitif, sapiens, spesies kita ini mengungguli spesies-spesies manusia yang lain. Itu pertama karena spesies sapiens itu mampu berkomunikasi lebih baik dibanding spesies yang lain. Kerabat kita, simpanse, itu bisa juga berbicara dengan temannya, tapi dia hanya bisa membicarakan fakta. Misalkan ketika ada singa, seekor simpanse bisa mengatakan kepada temannya, oh di situ ada singa. Jadi dia bisa lari, mereka semua bisa lari ke atas pohon misalkan. Tapi sapiens itu bisa, di situ ada singa, kemudian ayo kita berkumpul, kita bikin strategi apakah kita akan menyergap singa ini atau mungkin kita lari saja dulu atau bagaimana. Jadi membuat sapien bisa bekerja sama dibanding homo-homo yang lain. Itulah yang kemudian membuat sapien mampu hidup berkelompok lebih banyak. Jadi kalau manusia-manusia yang lain itu hidupnya berkelompok 15 orang, 20 orang, sapien bisa hidup sampai lebih dari 150 orang. Karena mereka memiliki cara berkomunikasi yang jauh lebih baik. Kemudian, sapien ternyata juga bisa menciptakan mitos, menciptakan fiksi. Jadi sapien itu bisa mengatakan misalkan, jangan ganggu singa, karena singa itu adalah tempat arwah nenek moyang kita bersemayam. Itu kan satu lompatan pemikiran yang
luar biasa, sehingga 35.000 tahun yang lalu ditemukanlah satu patung manusia berkepala singa. Tentu tidak pernah benar-benar ada manusia berkepala singa. Patung itu pasti dibuat berdasarkan kemampuan imajinatif yang luar biasa yang dimiliki oleh sapiens. Itulah awal mula kelahiran agama-agama lokal. Jadi dulu agama itu kan bersifat lokal. Orang-orang di Sungai Gangga misalkan melarang masyarakatnya untuk menebang pohon ara, karena pohon ara itu dianggap keramat. Di sanalah roh para dewa bersemayam. Sementara orang-orang di Sungai Indus melarang membunuh rubah berekor putih, karena itu juga dianggap keramat. Jadi agama menjadi sangat lokalistik dulu itu, dan agama itu diciptakan oleh kemampuan sapiens berimajinasi dan membuat fiksi-fiksi. Sampai sekarang kata Harari kita masih hidup dalam banyak fiksi. Uang, agama, kata Harari itu adalah fiksi. Dengan kemampuan membuat satu sistem kepercayaan tertentu, sapien kemudian bisa berkumpul lebih besar. Dia kemudian menyebar ke berbagai daerah di seluruh daratan dunia yang bisa dihuni, tapi kemudian dia memiliki sifat yang kolonialistik. Dimanapun dia berada, dia mendorong kepunahan genus-genus lain yang ada di daerah tersebut. Bahkan sapiens di Tenggarai memusnahkan saudaranya sendiri, yaitu Homo Neanderthal. 45.000 tahun yang lalu, sekelompok sapiens dari kepulauan Indonesia itu mulai berlayar ke Australia, ke selatan. Dan 2000 tahun setelah mereka tinggal di sana, hampir sebagian besar hewan-hewan besar yang ada di Australia itu punah. 16 tahun yang lalu, sapien adalah satu-satunya genus Homo yang bisa mencapai daratan Amerika. Dan sama kemudian berbagai makhluk hidup, hewan-hewan yang ada di Amerika kemudian musnah setelah kedatangan sapien. Jadi jiwa kolonialistik sapien itu membuat banyak sekali makhluk-makhluk yang musnah. Begitu pendapat Harari. Walaupun ada juga teori yang mengatakan sapien tidak memusnahkan Homo Neanderthal, tapi banyak yang menikahi Homo Neanderthal. Itu dibuktikan, kata Harari, tahun 2010 ada penelitian yang menyebutkan 1-4% DNA kita ini adalah milik Homo Neanderthal. Dan sekarang para ilmuwan sedang menciptakan manusia baru, yaitu Neo Neanderthal. Jadi orang-orang ilmuwan sekarang menciptakan Neanderthal yang dulu katanya pernah kita musnahkan untuk dihidupkan lagi sekarang, untuk memastikan hubungan kita sapiens dengan Neanderthal. Nah, itulah yang disebut dengan revolusi kognitif. Kemudian beralih ke revolusi pertanian sekitar 10.000 tahun yang lalu. Menurut para ilmuwan sejarah, revolusi pertanian ini adalah satu terobosan yang luar biasa dalam sejarah peradaban manusia. Menurut Harari itu bohong. Revolusi pertanian adalah penipuan terbesar dalam sejarah. Jadi orang-orang sapiens yang dulunya adalah pemburu-pengumpul, dia bisa berburu di mana saja, kapan saja, dan dia bisa menjelajahi tempat manapun di dunia ini. Kemudian beralih menjadi petani yang melakukan domestifikasi terhadap alam, melakukan domestifikasi terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap hewan, dan manusia kemudian menjadi pemalas. Manusia diperbudak oleh tanamannya sendiri. Kalau dia menanam gandum, maka dari pagi sampai malam, sampai senja, dia harus menyiangi ladangnya, dia harus mencari air untuk menyirami tanamannya, dia harus membakar ya untuk mengusir hama, mengusir tikus, untuk mengusir singa, babi, dan lain-lain. Bahkan kemudian manusia menjadi tidak bermoral setelah revolusi pertanian. Contohnya kata Harari di Papua Nugini itu, orang-orang memotong hidung babi dan mencongkel matanya supaya babi ini tidak bisa keluar dari kandangnya, tidak bisa lari. Mereka juga unggas-unggas kemudian mati sebelum umurnya dewasa karena keserakahan sapiens. Tapi manusia kemudian bisa berdialektika. Manusia kemudian menjadi masyarakat yang hidup dalam waktu yang lama di satu tempat. Lahirlah apa yang disebut dengan masyarakat. Maka terjadilah apa yang disebut dengan penyatuan umat manusia.
Ada 3 hal yang kata Harari membuat persatuan umat manusia. Pertama adalah uang. Uang adalah satu keajaiban fiksi manusia, kata Harari. Dulu 3000 tahun yang lalu di Sumeria ditemukan uang dalam bentuk gandum. Jadi orang-orang Sumeria itu bertransaksi dengan ukuran gandum. Misalkan gandum 1 liter. Untuk mendapatkan seekor kambing, misalkan dia harus membayar dengan 10 liter gandum. Untuk seekor sapi, misalkan dia harus membayar 30 atau 40 liter gandum. Itulah alat transaksi pertama yang pernah ditemukan dalam sejarah. Tapi gandum ini kan memiliki kekurangan. Dia butuh tempat yang banyak. Orang kaya tentu memiliki gudang gandum yang besar. Kemudian dia tidak bisa dibawa kemana-mana. Kalau seseorang pindah dari misalkan Pariaman ke Jakarta sana, gimana membawa gandumnya yang bergudang-gudang? Jadi alat tukar gandum masih terbatas di satu desa, satu tempat. Kemudian di Mesopotamia ditemukan 2000 tahun yang lalu itu shekel perak. Shekel perak itu alat tukar di masa itu yang bisa digunakan untuk bertransaksi, tapi nilainya belum sama, tergantung beratnya. Jadi karena bentuknya apanya tidak sama, ukuran tidak sama, setiap kita belanja menggunakan shekel perak itu, dia harus ditimbang terlebih dahulu. Jadi misalkan ukuran 10 gram, misalkan itu bisa membeli gandum atau bisa membeli daging, misalkan seperti itu. Baru kemudian Raja Alyattes di kerajaan Lydia di Anatolia Barat membuat koin untuk kerajaannya. Itulah uang resmi mulai diberlakukan. Dengan koin yang nilainya ditentukan oleh raja, orang semua bisa bertransaksi dengan aman, dan itulah yang mempersatukan umat manusia, yaitu uang. Yang kedua yang mempersatukan umat manusia itu adalah imperium. Imperium pertama yang kita kenal di dunia adalah Akkadia. Ini pernah kita bahas di episode kedua yang lalu. Akkadia adalah imperium pertama dengan Sargon sebagai raja pertamanya. Tapi kemudian Akkadia ditaklukkan oleh yang lain, oleh Asyur, oleh Amori, oleh yang lain-lain, oleh Parta, oleh Persia. Kemudian imperium ini menyatukan umat manusia. Tapi kemudian imperium juga membuat manusia semakin tidak bermoral. Imperium memaksa orang-orang untuk membayar pajak. Bahkan kalau satu imperium ingin memperluas wilayah imperiumnya, dia harus berperang, membunuh orang-orang di wilayah itu untuk memperluas imperiumnya. Jadi meskipun imperium kemudian bisa menyatukan umat manusia, tapi membuat manusia mempertajam naluri kolonialistiknya memang sudah ada sejak masa purba yang lalu. Yang ketiga yang bisa menyatukan umat manusia itu, kata Harari, adalah agama. Dulu agama itu bersifat lokal, seperti tadi yang dikatakan. Orang di Sungai Gangga tidak boleh menebang pohon ara. Di Sungai Indus orang tidak boleh membunuh rubah ekor putih. Itu agama-agama lokal. Lalu muncullah agama Yahudi yang juga sifatnya lokal. Agama Yahudi kan tidak menawarkan apa-apa kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi. Nah, agama pertama yang bersifat universal adalah Kristen. Yang oleh Harari disebut agama Kristen ini berawal dari salah satu sekte Yahudi yang kemudian diadopsi oleh Kaisar Konstantin menjadi agama resmi negara. Kenapa Konstantin memilih Kristen? Apakah karena Konstantin percaya, beriman dengan ajaran Kristen? Ternyata tidak. Kekaisaran Romawi waktu itu terpecah, terbelah, konflik politik, sehingga Konstantin membutuhkan satu agama pemersatu yang bisa mempersatukan umat manusia di kerajaannya itu. Maka dia memilih Kristen sebagai agama resmi negara, meskipun konon Konstantin sendiri tidak pernah masuk Kristen, atau ada yang mengatakan dia baru masuk Kristen di akhir hayatnya. Yang jelas ketika dia meresmikan Kristen sebagai agama negara, Konstantin katanya tidak masuk Kristen. Lalu Konstantin memaksa politeisme yang tadi banyak-banyak Tuhan itu menjadi satu Tuhan. Walaupun uniknya Konstantin sendiri tidak melarang
warganya untuk tetap menyembah matahari, menyembah dewa-dewa, tidak melarang. Yang penting agama resmi negara adalah Kristen. Demikian juga kata Harari, agama-agama yang lain seperti Islam itu juga menyatukan yang dulunya politeis, ya banyak berhala dewa, kemudian menjadi satu kesatuan menyembah Allah. Jadi perlu dicatat bagi Harari, agama bukan jalan menuju Tuhan, jalan menuju kedamaian, jalan menuju akhirat yang lebih baik. Tidak ada bagi Harari, tidak ada yang begitu-begitu. Agama adalah alat pemersatu umat manusia yang sampai sekarang masih bertahan. Nah, kemudian revolusi yang terakhir yang bermula sejak 500 tahun yang lalu adalah revolusi sains. Inilah yang membuat manusia kemudian menjadi pencipta-pencipta yang baru. Kita bisa menciptakan robot, bahkan tadi dikatakan kita sekarang sedang menciptakan Homo Neanderthal yang baru, untuk membuktikan bagaimana hubungan kita di masa lalu dengan Homo Neanderthal ini. Bahkan kita bisa sampai ke langit. Dulu langit itu adalah tempat para dewa, tidak ada makhluk bumi yang bisa sampai ke langit. Sekarang 2-3 hari yang lalu Jeff Bezos itu sudah sampai ke langit dalam waktu kurang lebih 10 menit. Dia naik ke 104 km di atas permukaan bumi. Kalau Jeff Bezos ini hidup 10.000 tahun yang lalu, mungkin dia sudah diangkat menjadi Tuhan, sudah menjadi dewa dia. Karena dia sudah sampai ke langit. Itulah revolusi sains yang lagi-lagi malah membuat manusia semakin tidak bermoral. Revolusi sains membuat manusia bisa membuat bom atom yang kemudian menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Manusia kemudian membuat senjata biologi, kemudian manusia membuat senjata nuklir yang menghancurkan umat manusia. Jadi lagi-lagi ternyata sifat tidak bermoralnya sapiens ini masih berlanjut sejak dari dulu. Revolusi kognitif, revolusi pertanian, hingga kini revolusi sains, manusia ternyata masih tidak bermoral. Nah, pada bagian akhir buku ini, Harari bertanya kemana Homo sapiens ini berikutnya. Apakah ini adalah revolusi sains, ini adalah akhir dari peradaban Homo sapiens, nanti akan lahir lagi peradaban yang benar-benar baru, ataukah Homo sapiens ini berevolusi lagi dari dulu, dari hewan biasa sekarang menjadi manusia yang beradab, kemudian nanti berevolusi menjadi Tuhan karena Homo sapiens bisa menciptakan banyak hal-hal baru. Jadi inilah buku Sapiens, dan tadi saya katakan buku ini sangat kontroversial. Jadi kita bisa mengalami turbulensi pemikiran, bahkan turbulensi iman kalau membaca buku ini. Tapi tentu saja kita tidak perlu harus setuju dengan isi bukunya. Kita hanya perlu membacanya agar kita open minded, agar kita bisa membaca sejarah dalam banyak perspektif. Kemudian kelebihan buku ini saya kira yang pertama karena dia bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah teori-teori yang rumit seperti kapitalisme, birokrasi, revolusi industri. Itu kan teori-teori yang rumit, tapi kemudian dia bisa menjelaskan dengan bahasa yang populer. Kemudian kelebihan buku ini yang memancing kita untuk berpikir lebih banyak lagi, untuk membaca referensi-referensi lebih banyak lagi. Kekurangannya buku ini terlalu banyak pesimistis. Jadi seolah-olah semua kehancuran dunia ini salah manusia. Seolah-olah kita aja yang salah. Seolah-olah semua ini fiksi. Uang itu adalah fiksi. Agama itu adalah fiksi. Akhirat itu adalah fiksi. Mungkin dulu Rocky Gerung bilang akhirat itu fiksi ya setelah baca buku ini. Mungkin ya. Kemudian kita juga bisa pahami sebetulnya apa yang disampaikan Harari ini adalah kritik terhadap perilaku manusia yang memang faktanya kita bisa lihat manusia banyak sekali melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Itu juga disebut dalam kitab suci, dalam Al-Quran, ya, bahwa manusia juga berkontribusi terhadap kerusakan di bumi ini. Inilah buku Sapiens, riwayat singkat umat manusia. Selamat menikmati, selamat membaca, dan kita akan ketemu lagi di Kopi Pagi episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, alright, alright.
okay, okay.